Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi ini agak siangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kondisi market turun juga nggak seberapa, 0,25% saja. Kita masa ketakutan dengan turun sedikit, 1%, 2%, 3%, PP juga hanya 3%, market cap-nya masih di situ-situ aja, rankingnya masih di situ-situ aja. Waktu bottom 0,005, sekarang ada di 00850, hal yang wajar, tidak menakutkan ya. Jadi kita jangan kena manipulasi bandar yang mana kita lihat secara fakta data yang dengan fear and greed-nya pun sudah di atas netral 56 ya angkanya. All season indeksnya ada di 17/100. Artinya retail pada ketakutan, harga menurun gak seberapa, akan tetapi investor-investor besar masuk. Yang punya dana ini adalah kesempatan akumulasi tahap terakhir sebelum pump, dan juga yang sudah kehabisan dana tunggu sampai pembalikan arah. Sudah saya sampaikan sebelum tanggal 21, jauh-jauh hari nanti akan ada kenaikan di tanggal 21, terbukti fakta, dan setelah 25 ke atas akhir bulan, awal bulan itu ada penurunan, nanti saya jelaskan dalam TA. Sebelum up naik besar-besaran diperkirakan setelah tanggal 10 berdasarkan dengan fundamental FOMC meeting. Tarif perdagangan yang sudah dikurangi ya, diturunkan, jadi secara fundamental bagus, banyak event-event besar yang akan terjadi di bulan Mei. Ketika turun 1%, 2%, PP 3%, bahkan 10%, kalian takut itu main kripto model apa? Sekali terbang juga ribuan persen. Nanti akan saya jelaskan dalam TA. Tenang saja, santai, slow, kalem ya. Saya ada di belakang kalian. Dan juga kita melihat BTC dominan yang lagi menggila. Memang ini di tingkat puncak ya, di tingkat puncaknya itu 64, belum sampai 65, cuma naik 0,3%, tinggal tunggu pembalikan arah saja, nanti waktunya terbang-terbang. Masa turun 1-2% kita nangis di pojokan ketika naik ribuan persen kok ya. Lihat juga ini di market cap, kapitalisasi pasar global turun cuma 0,25%, nggak ada hal yang cukup mengkhawatirkan saya rasa itu. BTC juga masih di 1,6 miliar, turun cuma 0,07%. Langsung kita lihat ke chart PP, kita lihat bersama di sini. Ketika akan naik, ini naik ini dibanting dulu, tiba-tiba turun cerot ke bawah seperti ini, endingnya ngecerot ke atas. Ini juga sama, penurunan pembalikan arah, ini turun selama ngeber ini sudah selesai. Ini sudah membentuk huruf P dan kemudian akan melengkung ke atas, tidak ada yang dikhawatirkan. Dan di sini sudah di atas awan Ichimoku dan sudah menembus dari Fibonacci yang paling bawah. Jadi tidak perlu ditakutkan. Kita cek di sini, kalau lihat kita dengan Mbah Fibonacci ataupun nanti dengan awan Ichikiwir ya. Ini bottomnya itu sudah terjadi kawan. Ini di sini. Bahkan ini hampir mirip double bottom kecil. Ya, biasa naik turun di sini. Nanti langsung akan ngecrot ke sana. Ini sudah waktunya kesempatan pembelian altcoin sebelum naik tinggi. Dan banyak pakar-pakar yang mengatakan Mei ini akan terbang di atas tanggal 10. Ya, kita saksikan bersama nanti. Kalau dilihat dari awan Ichimoku juga kondisinya positif. Ini di sini kan yang namanya order-order yang sudah saya jelaskan dari yang lama nih, yang dari tahun-tahun lalu tuh kumpul di sini tuh udah dikatakan ini terjual habis. Kemudian sebelum masih di sini
sebelum komposisi di atas ini udah saya bilang nanti akan naik setelah tanggal 20-an 21 di bulan kemarin ya. Ini ternyata di sini up betul. Dan sebelum ini turun juga udah saya kasih tahu karena di sini ada awan merah yang kecil. Awan merah yang kecil pasti ada penurunan koreksi saja kemudian akan terbang ke atas karena ini sudah muncul awan hijau. Ini 99% akurat biasanya di awan Ichimoku. Kemudian kalau kita pakai web Alert, ini satu itu naik, ini angka 1. Kemudian 2, ini koreksi turun, ini 2. Kemudian 3, terbangnya lebih tinggi daripada yang ke 1. Ya, ini sudah muncul, kelihatan banget di sini. Sudah muncul awan yang hijau di bagian ekor. Ini di bagian ekor. Nanti dia akan naik di bagian ekor, biasanya turun di bagian kepala. Ini turun di bagian kepala di sini. Setelah naik tinggi seperti ini. Ya, ini mirip sekali, ini mirip ada legokan TK di sini. Di awan hijau pun dimanipulasi tahu-tahu ke atas. Jadi sudah nggak heran yang namanya turun nggak seberapa, nggak perlu takut, nggak perlu nangis. PP masih terbaik, rankingnya tetap di atas. Apa yang perlu kita khawatirkan? Semua wajar turun. Kita lihat di sini, semua merah ya. PP masih bertahan di ranking 28, harganya 0,14, yang kemarin 0,10, masih bagus ya, tidak ada yang khawatir. Dan turun baru 2,71% dengan market cap mendekati kapitalisasi 60-an. Jadi kita nggak perlu menakutkan, takut-takut, patut nggak usah khawatirkan. Justru ini berita yang sangat kurang bagus menurut saya. Ini si Ripple ini gagal akuisisi Circle senilai 5 miliar US dollar. Apa dampaknya? Ya, jadi perusahaan terkemuka di dunia blockchain baru-baru ini mengajukan tawaran akuisisi senilai 5 miliar US dollar ke Circle, penerbit stablecoin terkemuka yang ditolak karena dianggap terlalu rendah. Menurut laporan Bloomberg, Circle lebih memilih untuk fokus pada penawaran umum perdana IPO yang akan datang daripada menerima tawaran tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi dan kompetisi di pasar mata uang global. Kalau menurut saya sih, ini Circle ini ditolak, Ripple ya, menolak Circle itu menolak Ripple. Kalau menurut saya sih, ya banyak hal lah. Ripple juga sama-sama ada SRP, sama-sama produk AS, juga ada saingannya adalah Link yang memang saat ini lagi banyak yang diperbincangkan untuk Link. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, PP tidak akan kemana-mana, akan jadikan kalian cuan. Konsisten, turun cuma sedikit, ketika mau cuan ribuan persen, ya apa main kripto kok berkutangan begitu. Tetap semangat, tetap yakin. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPPP serok.